Hari Jumat pagi jam 2 malam oleh teman ya. Jadi kayak joglo rumah-rumah zaman dulu itu. Kita akan masuk ke makam yang terakhir atau yang paling ujung dari ini kok batu candi Kang ya. Mohon maaf teman-teman, kita cut sebelum kita masuk. Ini kayak ada reliefnya kan? Iya. Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini pembicaraan kita, saya berada di dusun Sumberame, desa Sumberwono, kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto ya. Kali ini saya akan mengunjungi sebuah situs kuno, situs yang menurut informasi yang saya dapat, situs pemakaman ini itu lebih tua dari kerajaan, maksud saya dari makam Troloyo ya teman-teman, yang ada di Trowulan itu ya teman-teman ya. Jadi ini teman-teman, ini adalah kompleks pemakaman yang ada di desa Sumberwono ini ya teman-teman ya. Jadi ini bisa dikatakan sudah sangat lama sekali. Menurut informasi yang kita dapat, di dalamnya ini juga terdapat salah seorang wali ya teman-teman, yaitu Mbah Wali Penadaran, dimana beliau ini merupakan penyebar agama Islam yang ada di sini ya. Kali ini kita akan mencoba masuk ya teman-teman. Jadi kita mendapatkan informasi bahwasanya sang juru kunci yang sebelumnya ini yang itu meninggal ya teman-teman ya. Jadi kita tadi coba tanya ke masyarakat bahwasanya mbahnya itu meninggal sekitar sebulan yang lalu. Jadi kita akan mencoba mengeksplor lokasi ini tanpa beliau ya teman-teman ya. Teman-teman, kali ini kita akan mulai melihat masuk ke dalam. Jadi di depan kita ini ada pohon asem ya teman-teman ya. Ini pohon asem sangat besar sekali. Bahwasanya ini sebelum ditemukan ya teman-teman ya, ini adalah dulunya sebuah hutan ya teman-teman. Jadi ini sebuah alas ya, kemudian akhirnya ditemukan beberapa makam kuno ya, terus kemudian akhirnya ketemu beberapa makam ya. Jadi teman-teman, kita akan mulai masuk ya. Kali ini kita ada dua buah gapura ya, dimana ada logo gambar naga ya. Jadi ini ada dua buah. Nah, ini adalah gapuranya ya, dibuat gambar rupa naga ya. Mungkin bisa dikata ini dulu tuh dijaga sama ular naga ya. Jadi kita akan mulai masuk ya. Assalamualaikum. Jadi kita akan mulai masuk. Di depan kita ini teman-teman, ini adalah pohon jati ya. Jadi terus di sana itu ada pohon beringin ya. Terus ini ada sebuah musola ya. Nah ini teman-teman, ini area ini teman-teman merupakan banyak sekali atau pemakaman atau makam ya, atau kompleks. Mana Kang? Iya, akar nafas lah ya, akar gantung atau akar nafas ya. Ini kayak akarnya itu sangat banyak sekali ya. Ini itu kayak berkasnya pohon beringin yang kemudian menjadi satu. Jadi kita teman-teman, kali ini kita akan mencoba melihat salah satu makam. Nah di sini ya teman-teman. Nah di bawah kita ini ada beberapa potongan batu bata merah kuno ini ya teman-teman. Nah ini adalah batu bata merah kuno ya. Jadi ini adalah pohon beringin ya teman-teman. Jadi ini ada keterangannya. Dia ada pohon ini ditanam
Hari Jumat Pahing jam 2 malam oleh. Jadi pohon ini ditanam pada tahun 1986. Jadi bisa dikata pohon ini lebih tua daripada saya ini. 86. Iya, lebih tua daripada saya ini. Umurnya 30 tahun lebih. Sekitar hampir 40, 38-an. Oke teman-teman, ini di depan kita ini adalah makam Tumenggung Prawiro Sakti ya teman-teman ya. Jadi kalau diibaratkan sekarang itu Tumenggung itu seperti bupati kalau nggak salah ya, atau Tumenggung itu kayak mirip-mirip bupati ya untuk jabatannya ya, mungkin ya teman-teman ya, mungkin nanti ada salah. Kalau yang jelas itu Tumenggung itu apa ya, kepala daerah lah. Jadi orang penting dari ya, jadi masa era-era kerajaan Majapahit ya. Jadi bisa dikata ini adalah salah satu tokoh utama yang ada di area makam ini teman-teman. Jadi di bawah ini ada beberapa dari apa tuh, ini adalah batu bata merah kuno ya teman-teman ya. Cuma memang ditata ulang kemudian dibuat agar menjaga makam ini tidak longsor. Nah itu juga sebelah kiri kita ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman. Oke. Jadi ini adalah salah satu Tumenggung di era-era kerajaan Majapahit. Oke, kali ini kita akan mulai masuk ya. Sudah dibuatkan pagar. Nah, ini. Oke, kita akan masuk. Assalamualaikum. Nah, jadi teman-teman, ini di sini ini adalah makamnya ya teman-teman. Di sini ada pohon apa ini? Pohon kepo ini kayaknya ya teman-teman ya. Terus ini yang ini adalah makam dari Mbah Tumenggung Prawiro Sakti ya, ini adalah makamnya. Terus di samping ini beberapa ini mungkin bisa dikata ini prajuritnya mungkin ya teman-teman ya, dan juga prajurit atau keluarganya juga ya teman-teman. Jadi nah kita coba perlihatkan kepada teman-teman, ini adalah makam dari Tumenggung Prawiro Sakti ya. Jadi bisa dikata ini dulu seperti apa, kayak penjaga ya sebelum masuk ke area ini. Jadi ini bisa dikata ini dulu adalah sebuah kademangan atau kompleks apa ya, kompleks desa mungkin ya teman-teman ya. Soalnya ini gini loh Kang, soalnya saya mendapatkan informasi itu bahwasanya makam Mbah Wali Penadaran itu salah satu penyebar agama Islam yang ada di sini, yang kemudian selain Mbah Wali itu semuanya itu beragama Hindu. Oh iya, iya. Jadi dari sekian banyaknya ini ada beberapa orang itu beragama Islam. Jadi pada zaman dahulu itu kerukunan antar umat beragama itu sudah ada. Iya, iya. Jadi iya, sangat tinggi sekali. Jadi bisa dilihat dari makam daerah sini itu sudah ada. Jadi untuk Tumenggung Prawiro Sakti ini merupakan salah satu penganut agama Hindu. Nah, jadi teman-teman kita akan mencoba. Jadi ini ada dipasang beberapa dupa ya, sama ada kendi-kendian juga. Nah, teman-teman. Oh, salah satu kompleks kuno, kompleks pemakaman kuno yang bisa dikata ini lebih tua daripada kerajaan Majapahit. Oke teman-teman, nah, seperti ini. Jadi sudah dibuatkan pagar ya, sangat luas sekali. Oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba melihat sisi yang lain dari kompleks pemakaman ini. Jadi kita akan coba masuk Kang ya ke area yang sekitar. Jadi kita akan mencoba ada 3 makam. Jadi ini adalah makam yang pertama. Dalam makam yang pertama, kemudian kita akan mencoba. Jadi menurut informasi yang kita dapat tadi dari masyarakat, bahwasanya itu urutannya itu yang pertama itu dari Tumenggung Prawiro Sakti, yang kemudian Mbah Wali Penadaran atau Sunan Penadaran ya teman-teman. Terus yang paling utara sendiri nanti adalah makam Tumenggung Prawiro Seno. Jadi kita akan mencoba melihatkan kepada teman-teman. Ini adalah salah satu kompleks pemakaman yang sangat luas sekali,
yang bisa dikata ini luasnya tadi kita mendapatkan informasi tadi luasnya itu sekitar 1 hektar. Jadi sebenarnya ini luasnya ini sangat luas sekali ya untuk kompleks pemakamannya ini ya teman-teman ya. Wow, luar biasa sekali. Jadi ini sudah dibangun. Sebenarnya ini agak itu ya, kurang apa ya, kayak licin ya. Soalnya kita kesini tuh posisinya ini hujan. Kita akan coba di depan kita ini ada gazebo ya teman-teman ya. Kita akan menuju ke makam dari Mbah Wali Penadaran. Jadi beberapa orang di sini percaya kalau misalnya apabila kita ada hajat itu cepat terkabul. Kalau minta doa itu cepat. Iya, bahkan cepat sendiri ke sini. Bahasanya ini adalah sebenarnya kita ini bukannya untuk ke arah kemusyrikan, cuma kalau kita berdoa tetap kepada Yang Maha Kuasa, tapi di area sini tuh lebih cepat untuk diijabahi lah ya. Jadi kita akan mulai masuk ya. Jadi ini adalah makam kedua. Jadi ini adalah makam dari Mbah Wali Penadaran ya teman-teman ya. Sudah dibuatkan, ya sudah dibuatkan agak kayu jati. Kayaknya kayu jati sih. Ada umpak-umpaknya juga. Lumayan tinggi. Kita akan ya kayak bentuk bangunannya ini mirip-mirip bangunan joglo ya teman-teman ya. Mirip apa? Kayak joglo, rumah-rumah zaman dulu itu ya. Iya. Ini mirip dengan kerajaan ya. Iya. Kita akan mencoba masuk ya. Jadi sudah dibuatkan ini kayak bangunan ya dari kayu. Bisa dikata ini kita kayu jati atau kayu mauni ya teman-teman. So ini kita akan masuk ya. Di ini sudah ada namanya. Assalamualaikum ya waliullah. Ini adalah Nah ini teman-teman. Ini adalah makamnya dari Mbah Wali Penadaran. Salah satu ya. Jadi ini teman-teman, ini adalah makam dari Mbah Wali Penadaran yang merupakan salah satu penyebar agama Islam atau waliullah yang ada di sini ya teman-teman. Jadi di area sekitar ini merupakan kebanyakan itu penganut agama Hindu. Jadi ya sudah dibuatkan sedemikian rupa. Ini ada beberapa kendi-kendi ya. Ini adalah makam dari Mbah Wali Penadaran. Bisa dikata ini makam wali, mungkin bisa dikata ini hampir sama dengan Syekh Jumadil Kubro. Bahkan lebih tua daripada sini. Ada yang bilang itu lebih tua daripada Syekh Jumadil Kubro tersebut ya teman-teman ya. Jadi ini adalah makamnya Mbah Wali Penadaran. Kita coba kirim doa. Ini ada berapa ini ya untuk ziarah ya tuh. Jadi apabila ada teman-teman yang ingin ke sini itu sudah disediakan beberapa buku yasin ya teman-teman ya. Oke. Ruangannya ini seperti ini. Sudah dibuatkan bagus juga, lumayan. Di tempatnya ini juga terawat bersih ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, kali ini kita kita coba keluar ke makam yang terakhir yaitu makam Mbah Prawiro Seno ya.
kita lanjutkan perjalanan kita ya teman-teman ya, ke makam yang ketiga, yaitu makam Mbah atau Tumenggung Prawiro Seno ya. Jadi ini ada sebuah tangga juga ya. Jadi kita akan, nah ini juga ada toiletnya juga ya nanti di sana. Terus ini sudah ada jalannya ya, mungkin Itu paling utara. nah, ini adalah aksesnya ya. Jadi ini kalau kita masuk ini ya mirip-mirip masuk ke hutan jati ya, mengingat lokasinya ini banyak sekali pohon jati yang ada di sini. Iya, iya ini besar-besar, tapi ya menurut informasi yang kita dapat ini pohon jatinya ini yang ada di sini tuh tidak sembarangan gitu loh. Iya. Mana Pak? Jadi ya, sebelum kita menuju ke makam utama, kita akan mencoba mengeksplor ini ya. Ini adalah makam, bisa dikata ini makam prajuritnya gitu loh. Iya. Jadi ini banyak sekali batu bata merah kuno yang ada di sini. Kita mencoba melihat sebagian aja ya teman-teman ya. Nah ini adalah contoh dari beberapa batu bata merah kuno. Iya kan? Nah ini adalah struktur atau apa ya, kayak goresan tangan khas era-era kerajaan Majapahit ya teman-teman. Ini tuh kayak, mungkin ini kayak seperti bangunan kuno atau mungkin desa kuno ya teman-teman ya. Oh iya, ini adalah batu bata ya merah kuno. Cuma memang kondisinya sekarang berlumut karena posisinya ini sekarang musim penghujan teman-teman. Iya, lumut ya. Iya berlumut. Nah, jadi banyak sekali ya di area sini temukan makam-makam yang ditutupi menggunakan batu bata merah kuno ya. Oh ini berapa pohon jati ya teman-teman yang ada di sini semuanya. Bahasa Jawa. Nah Jawa. Ya, apa ya? ini ada beberapa makam ya. Terus ini kayak itu Kang, ini Kang bawah kita ini kayak apa itu, lumpang-lumpang kuno loh Kang, sama iya umpak-umpak ya. Ini teman-teman. Ya, pipisan ya. Ya pipisan juga ya. Kita Kali ini kita akan coba ke makam yang terakhir, yang paling ujung ya teman-teman ya. Mbak siapa? Mbah Tumenggung Tumenggung Prawiro Seno. Tumenggung Prawiro. Dimana ini adalah Tumenggung yang paling tua atau bisa dikata pemimpin yang ada di sini. Paling tua ini. Ya paling tua. Di sini sangat rimbun ya, kayak hutan ya. Iya mirip hutan. Soalnya banyak sekali, terus pohon jati yang mirip-mirip kita kalau kita masuk hutan gitu ya. Oh jadi ini teman-teman, ini dalam Memang arealnya sini sangat luas ya untuk kawasan makam ini sini ya. di depan kita itu makam ya. Ini ditutupi dengan beberapa batu bata merah kuno ya. Iya, kita kuno. Ini kalau tidak berlumut ini akan kelihatan Iya, batu bata merah kuno ya. Ini hujan tapi Kalau dilihat dari struktur kondisi tanah ya, ini itu kondisinya itu agak ke atas ya tadi ya. Iya, memang agak tinggi. Iya. Oh, jadi kali ini kita akan mencoba melihatkan makam dari Tumenggung Prawiro Seno ya. Jadi katanya adalah sesepuh, ini adalah yang paling tua yang ada di sini. Nah ini di bawah kita ini ada batu bata merah kuno ya teman-teman ya. Nah ini jadi banyak sekali ditemukan batu bata merah kuno di area sini ya teman-teman. Kali ini kita akan masuk ke makam yang terakhir atau yang paling ujung dari kompleks makam ini ya teman-teman, yaitu makam dari Tumenggung Prawiro Seno. Jadi ya, ini sudah dibuatkan pagar, sangat
untuk melindungi area makam yang ada di sini teman-teman. Jadi kita akan mencoba masuk. Tuh, Kang, sebentar Kang. Ini kok batu candi Kang ya. Mohon maaf teman-teman, kita cut sebelum kita masuk. Ini kayak ada reliefnya kan? Iya, nah ini ada reliefnya ya. Jadi mirip-mirip Kayak ada candi. kayak mungkin bisa dikata di sini dulu ada tempat untuk itu loh, beribadah ya. Ya seperti candi mungkin. Kayak candi, iya. Candi Pelibadatan. Iya. Mungkin ada teman-teman nanti yang lebih paham bisa menambahkan keterangan di kolom komentar juga ya teman-teman ya. Iya. Bisa. Ya. Selain batu bata merah kuno ada batu andesit juga ya. Kali ini kita akan masuk ke makam dari Tumenggung Prawiroseno ya, atau Mbah Raden Prawiroseno. Di ini ada himbauan yang sandal atau sepatu dilepas ya. Jadi kita akan coba masuk. Nah, coba masuk ya. Oke. Assalamualaikum. Nah, jadi ini sudah dibuatkan beberapa jalan, jadi dibuatkan ini jadi agak licin gitu. Nah, terus ini ada beberapa makam. Iya, ini ada pohon besar sekali ya. Ini ada beberapa makam ya, terus di depan kita ini ada umpak ya teman-teman ya. Ini ada umpak, terus ini kayak tempat menaruh dupa, terus itu ada kayak pipisan itu ya. Pipisan itu kan ya, pipisan ya. Umpak kecil ya. Umpak kecil juga. Oh, yang tengah ini mungkin batangnya. Ini untuk tempat untuk menaruh dupa ya kan. Kita coba lihat mana ya. Jadi makam dari Tumenggung Prawiroseno ini ada di balik pohon ini teman-teman. Nah, jadi ini teman-teman, ini adalah makam dari Tumenggung Prawiroseno, di mana ada ini kayak ada pohon apa ini ya? Ada pohonnya juga ya kan? Ada pohon. Kalian tahu ini kan? Iya. Nah, ini adalah makam dari Tumenggung Prawiroseno, di mana itu yang ada apa itu payungnya itu, payung songsong ini ya. Banyak sekali pohon yang dikasih ini. Ya, banyak sekali. Ini bisa dikata ini mirip-mirip kompleks ini. Ini kayaknya ini pohon. Wah, nggak tahu kan. Jadi mungkin ada teman-teman yang nanti tahu pohon ini ya, teman-teman bisa yang paling utara itu kok tulis di kolom komentar. Ya, jadi ini ada, ini adalah makam dari. Nah, ini bisa dikata merupakan batu andesit kuno ya teman-teman. Oh, jadi ini hanya baru diganti ya, mengingat ini bulan ruah. Biasanya itu kan kalau bulan ruah ya, jangan bulan ruah. Jadi ini bisa dikata ini mungkin baru saja diganti. Mengingat biasanya itu kalau penggantian ini kebanyakan itu ya bulan ruah. Ini adalah makam dari Raden Prawiroseno yang merupakan sesepuh yang bisa dikatakan paling sepuh dari 3 tokoh yang saya sebutkan tadi dari satu persatu ya teman-teman. Oh, jadi ini adalah ini area sini itu dekat dengan sungai ya teman-teman. Oh, kita coba putar ya kan. Teman-teman, seperti ini kompleks pemakaman dari desa Sumberwono ini ya teman-teman ya. Bisa dikata ini adalah kompleks pemakaman era Kerajaan Majapahit yang lebih tua dari Troloyo ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu penelusuran kita di kompleks makam Mbah Wali Penadaran yang ada di Dusun Sumberame, Desa Sumberwono, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua.
Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.